Alhamdulillahirabbil alamin nabi nasta'in wa ala umur dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati Bapak Letkol Laut khusus Toto Prastyo SIP MHan selaku Kadis Potmar Lantamal 5, kemudian Bapak Kiai Haji Ahid selaku Ketua Jamiatul Qura wal Hufaz Jawa Timur, kemudian Bapak Kiai Haji Ali Maskuri selaku Sekretaris JHNU Jatim, kemudian Abah Haji selaku Pembina BWA Jawa Timur, serta rekan-rekan BWA sekalian dan para staf di jajaran Dispotmar Lantamal 5. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara simbolis road trip distribusi 20.000 Al-Quran di Kabupaten Lumajang, Probolinggo, dan Jember, Provinsi Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mensingkat waktu, kita mulai aja susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Jadi yang pertama nanti pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Yai Ali Maskuri. Kemudian nanti ada sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Area Manajer BWA Jawa Timur Ustadz Slamet Sugianto. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kadis Potmar Lantamal 5 yang akan disampaikan oleh Bapak Letkol Laut khusus Toto Prastyo SIP MHan. Kemudian nanti sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Abah Hadi Suroso SEMM dari Galena. Kemudian sambutan yang keempat disampaikan oleh Ketua JHNU Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama Jawa Timur oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Ahid Sofiyadi. Demikian para sekalian, kemudian nanti ada simbolis dan ditutup dengan doa. Demikian rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Ali Maskuri membuka dengan bacaan suratul Fatihah. Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah bisyafaati Rasulillah ala man nawaina salihah wa ala ma nawa salafus salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maturun disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ali Maskuri. Yang berikutnya sambutan dari Area Manajer BWA Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Sugianto. Kepada beliau dipersilakan. Sewa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Alhamdulillah, pertama saya sampaikan apresiasi terhadap Kadis Potmar Lantamal 5 Bapak Letkol Toto yang semoga dia senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam takzim kepada panjenenganipun Al Mukarram Sobul Fadilah Gus Ahid sebagai Ketua Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama Jawa Timur, sekaligus juga Wakil Ketua Pimpinan Pusat Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama, serta Al Mukarram Sobul Fadilah Yai
Haji Ali Maskuri yang selalu mendampingi. Beliau ini 2 orang Poropindo sepuh kita yang semangat terus di mana-mana ya. Kalau di mana-mana ada acara ya, kalau ada Gus Akhid ya ada Yai Ali Maskuri gitu. Dan Yai Ali Maskuri yang menjadi drivernya, luar biasa. Jadi ini 2 orang yang satunya menjadi navigator, satunya menjadi driver lah, kira-kira begitu. Ya. Berikutnya juga saya sampaikan apresiasi mewakili pimpinan Galena, founder dan owner Galena. Kebetulan ada acara yang sama, ada distribusi Al-Quran yang kita simbolikan sekarang, dan ada kegiatan cocok tanam ya, pertanian bibit dan pupuk organik yang menjadi bagian tidak terpisah dari kegiatan kita. Kebetulan beliau unsur pimpinan Galena sekaligus juga pimpinan lingkungan masyarakat Pondok Mutiara, sekaligus juga takmir masjid Pondok Mutiara. Jadi ada Gus Kresna Dititwaha itu memang menjadi perekat Gus Akhir di Pondok Mutiara itu antara Salafi dengan Nahdlatul Ulama. Tapi Gus Kresna sama Abadi ini NU tulen Gus. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman dari jajaran Disportmar, Mas Hendri, Mas Priyo, Mas Susanto yang mengundang acara ini, dan kelihatannya yang memprovokasi, tapi karena saya provokasi dan kelihatannya gak bisa hadir. Semoga sehat semuanya teman-teman. Brand Manager Surabaya Ustadz Ahmad Musafa, Brand Manager Gresik Ustadz Husen yang sekaligus juga sebagai host, Brand Manager Malang Ustadz Teguh, dan teman-teman staf Badan Wakaf Al-Quran, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini kegiatan simbolis yang kita lakukan kali kedua ya, setelah sebelumnya kita menyelenggarakan simbolik road trip distribusi Al-Quran di 3 kabupaten juga. Ada Tuban, ada Tuban, ada Bondowoso, sama ada Banyuwangi, sekitar 10 ribuan Al-Quran. Alhamdulillah selama masa kegiatan itu kita terus sinergi dengan BWA dan Galena, Gus Akhid. Untuk kali kesempatan ini kemarin Gus Akhid memberikan kesempatan kami untuk memberikan sejumlah 1000 Al-Quran kepada sebetulnya acaranya kongres, tapi tidak tahu saya ini urusan Gus Akhid. Akhirnya jadilah kok acaranya itu kok pas gitu loh, judulnya Al-Quran, Multaqo Ulama Al-Quran Nasional gitu sih, Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama di Madrasatul Quran, tempat beliau juga dididik di sana, Pondok Pesantren Madrasatul Quran Jombang. Setelah kemarin saya tidak tahu Gus Kikin kabar-kabarnya juga mau dipakai tempat ya, tapi akhirnya jadinya di Madrasatul Quran. 1000 Al-Quran kita berikan kepada peserta di acara Multaqo Ulama Al-Quran Nasional, dan semoga ini juga menjadi satu bagian untuk bisa menyinambungi kegiatan-kegiatan ke depan. Saya sampaikan beberapa hal ke depan yang kita inginkan bersama, dan karena kemarin masyarakat maritim Probolinggo Mengaji yang sudah kita realisasikan, terima kasih kepada teman-teman di Sportmar. Kita berharap juga nanti ada realisasi yang kita lakukan ke depan, nanti juga bersama JKHNO, tentu Galena sebagai bagian tidak terpisah bisa mewujudkan masyarakat maritim Jatim Mengaji dan begitu. Nah, syukur-syukur kalau diberikan kesempatan di dekatnya kapal perang misalnya gitu ya, kita sholawatan Gus Akhid ya, kita sholawatan, dan ini bagian dari hal yang penting untuk pemberdayaan masyarakat maritim. Dan selain Al-Quran, kita bisa nanti juga wujudkan proyek air bersih misalnya, lalu kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat maritim melalui pendekatan pertanian yang menurut Mas Priyo nggak gampang ini ya, karena ini butuh edukasi yang luar biasa. Kita perlu memberikan contoh dulu, karena masyarakat ini kan juga luar biasa untuk jadikan proses. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Husen. Terima kasih semuanya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, meski sederhana. Gus Akhid tadi itu tanya, ini di masjid gitu. Di masjid itu dayangannya kan jamaah ya tapi alhamdulillah dengan fasilitasi komandan di Sportmar, kita difasilitasi ini tanpa mengurangi rasa hormat, rasa bersyukur kita. Semoga ini menjadi titik tolak Gus nggih, untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada umat bil khusus yang ada di
Jawa Timur dengan pengokohan kerjasama BWA, Galena, Disportma dan CKH.NU. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ihdinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhun Ustaz Slamet, Masya Allah atas sambutannya. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Kadis Potmar Lantama 5 Letkol Laut khusus Toto Prasetyo SIPMH. Kepada beliau disemangatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ketua JKHNU Jawa Timur, Bapak Dr. DRS Kiai Haji Ahmad Ahid atau yang disebut dengan Gus Ahid, yang terhormat Area Manager Jawa Timur BWA Jawa Timur, Bapak Ustadz Slamet Sugianto, yang terhormat Bapak Pimpinan Galena, Bapak Abah Haji Hadi Suroso SEMM, dan Bapak Sekretaris JKH Bapak Kiai Haji Ali Masyukuri. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di kantor Disportmar Lantama 5 yang cukup megah dan luas ini dalam rangka acara road simbolis road trip distribusi 20.000 Al-Quran di Kabupaten Lumajang, Probolinggo, dan Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya kami dari Disportmar akan mendukung kegiatan dari acara road trip distribusi 2.000 Al-Quran ini di 3 kabupaten tersebut. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya baik dari Galena atau JKHNU, kami siap berkolaborasi untuk mendukung semua kegiatan yang ada di JKHNU atau Galena. Jangan segan-segan Pak, kami kalau tenaga ada, uang yang nggak ada Pak. Gitu. Kita punya tenaga. Terus terang. Iya, tenaga ada, uang nggak ada. Karena apa? Kita nggak ada mata anggaran untuk penanggulangan bencana alam tuh nggak ada. Mata anggaran untuk untuk bantuan sosial nggak ada. Kita hanya siap tenaga aja. Kalau minta tenaga dari kami siap. Gitu Pak. Jadi saya kira saya nggak perlu terlalu banyak untuk berkata-kata yang itu. Yang penting kami intinya siap mendukung, pokoknya siap gerak lah. Demikian sambutan dari saya selaku Kadis Potmar Lantama 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada matur suwun deh, Masya Allah, semangat ini. Pak Hendik, Pak Priyo semangat juga ini. Aturun, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua JKHNU Hamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yang diakan oleh Pak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Ahid Sofiaji. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadratal muhtaramin yang saya hormati
Bapak Komandan dari Dispotmar, Pak Toto Letkol khusus, Bapak Toto Prasetyo yang saya hormati, luar biasa. Hebat. Jujur saja pada saat jenengan pidato itu merinding, berdiri bulu romaku itu. Seorang letkol di angkatan laut sampai mempunyai semangat yang luar biasa tentang Al-Quran. Yang saya hormati, saya biasanya manggil Profesor Slamet ya, karena Ustadz Slamet ini meskipun Ustadz tapi provokatornya itu kanan, jadi profesornya bukan profesor tapi provokator. Prof gitu, saya panggil Prof itu provokator maksudnya gitu. Maaf bercanda. Abah Hadi dari Galina dan teman saya Ustadz Ali Maskur, juga semua para sahabat baik yang dari Galena maupun yang dari BWA. Ayat yang saya bacakan tadi, Komandan, itu ayatnya pendek, tapi itu mempunyai makna yang sangat besar terhadap kaitannya perjuangan orang yang ikut menjaga Al-Quran. Ayat itu terjemah bebasnya ini, saya yang menurunkan Al-Quran. Oh, bukan saya, karena inna, kami, Allah itu kan cuma satu, tapi turunnya di situ kan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Apa Allah itu banyak? Tidak. Allah itu satu. Dan itu kalau pakai lafaz di belakang, la hafizuna itu inna, biasanya kan ada nih. Kalau ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nih. Tidak boleh menyembah selain Allah. Tapi ini la hafizuna. Singkat saja. Kenapa Allah itu kok memakai jamak mutakallim ma'al ghair namanya? Di dalam ilmu nahunya seperti itu. Apa Allah tidak mampu untuk menjaga Al-Quran yang diturunkannya sendiri dengan zatnya Allah? Saya yakin 100% Allah mampu menjaga Al-Quran yang diturunkannya. Tetapi Allah ingin melibatkan orang lain yang ikhlas untuk khidmat menjaga Al-Quran. Pak Komandan, jenengan semua ini bagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ikut menjaga Al-Quran. Ini Al-Quran, ini ayat Al-Quran, kita harus percaya. Kalau nggak percaya ya kafir lah kita. Ini ayat Al-Quran dan itu serius. Memang seperti itu. Tanyakan semua ahli mufassir, maknanya yang dimaksud la hafizuna yaitu tadi. Orang yang bisa menjaga mungkin dengan menghafal bisa jadi. Tetapi akhirnya kan Pak Komandan gak bisa menjadi bagian daripada yang menjaga Al-Quran. Kalau seorang dipilih oleh Allah, yang meringakan pikirannya Komandan Toto untuk mau ikut menjaga Al-Quran ini siapa? Allah, dan akhir gak kuat merintah jenengan, apalagi Profesor Slamet. Allah tadi yang mengendalikan otak jenengan itu, langsung Allah. Itu dipilih oleh Allah. Terus kalau kita ini dipilih oleh Allah untuk bisa menjaga Al-Quran baik BWA dan Galena, apa janjinya Islam? Ini hadis qudsi. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Sopo sing ikut menjaga Al-Quran itu adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Gak gampang, Komandan. Dipilih menjadi seperti ini gak gampang. Dan saya yakin, dan gak apa-apalah kita sekarang berbeda. Komandan jadi Komandan Angkatan Laut, saya di JKH,
nanti kita ketemu di surganya Allah. Ketemu di surganya Allah, Ustaz. Saya meyakini itu. Saya meyakini itu dan saya yakin orang-orang yang khidmat. Saat delok, ya kalau dengan teman-teman Galena BWA ini ya biasa-biasa. Tetapi ini tadi siapa yang bilang? Meskipun cuma sedikit, Profesor Slamet tadi. Prof, ini bukan sedikit. Malaikat yang lagi menyaksikan kita ini lebih banyak daripada kehadiran kita. Saya tidak kecewa, saya bangga bisa ketemu komandan yang juga ikut khidmat kepada Al-Quran. Awal-awalnya kadang-kadang saya ini kecil hati. Sopo sih gelem ngewangi awak-awakan Jamiatul Qura wal Hufat? Sopo sih gelem ngewangi BWA? Sopo sih gelem ngewangi Galena? Ternyata luar biasa. Komandan Dispotmar Lantamal 5 di Surabaya ini. Semoga amal kita, komandan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur aja terenyuh. Saya terenyuh. Kalau jujur, tadi kata profesor, ini di masjid, kalau di masjid biasa. Ini yang luar biasa. Ya ini yang luar biasa. Di kantor Dispotmar ini luar biasa. Dan ini baru pertama kali saya ini di sini, seperti ini. Biasanya di pondok, di masjid, kan gitu kan ya. Itu iya, karena provokatornya jenengan-jenengan itu kesana ketemu orang sarungan, masih lumayan kalau masih pakai celana dalam. Kadang-kadang lah ditanya kenapa nggak pakai celana dalam? Nggak ISIS. Ini jujur aja kami bangga, komandan. Semoga ya itu tadi doa saya bahwa meskipun kita berbeda macam-macam seperti ini, kaitannya dengan kalau saya sudah ngomong sama sekretaris, pokoknya urusan kaitannya dengan Al-Quran, aku nggak mau membeda-bedakan Allah. Siapapun monggo, ayo khidmat kepada Al-Quran. Dan itu nanti semoga nanti kita ketemu di surganya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan simbolis road trip distribusi 20.000 Al-Quran ini memang saya jujur aja sempat tanya Prof, komandan, kok iso nih begitu waktu kami disumbang 1.000 Al-Quran itu ya menurut saya luar biasa. Saya bikin pertemuan, ketua panitianya saya, namanya Multaqo Nasional Ulama Al-Quran se-Indonesia. Itu ulama yang dibahas itu ya memang semuanya takdir Allah lah. Yang dibahas itu tentang bagaimana belajar Al-Quran melalui ini, macam-macam lah pembahasan itu. Tapi intinya adalah itu dalam rangka khidmat kepada Al-Quran. Nanti di akhirat itu komandan, tidak ada yang memberi syafaat dengan sendirinya kecuali kalau kita ikut membaca Al-Quran dan ikut menjaga Al-Quran ini. Sudahlah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kalau baca itu berarti harus ada Qurannya. Kalau nggak ada yang nyetak, nggak ada yang bagi, nggak ada dibaca-baca Qurannya, yang gitu kan ya. Oleh sebab itu bahwa Galena BWA ini saya hormat, meskipun tadi disebutkan Wahabi. Wes kalau apa, yang penting ayo khidmat kepada Al-Quran. Bahkan Wahabi, Wahabul, ayo monggo. Dengan komandan aja kami sangat senang sekali. Komandan tadi bilang, kami kalau tenaga banyak, kalau uang kami gak ada. Ini sebetulnya tenaga dan pikiran jenengan ini sudah luar biasa bagi kami. Luar biasa bagi kami. Uang itu dari Allah, komandan. Uang itu dari Allah nanti. Saya ini dulu waktu lahir itu komandan juga nggak punya apa-apa, telanjang kan gitu kan ya. Akhirnya ya komandan sekarang jadi komandan di Dispotmar ini, itu adalah semuanya bagian Allah. Saya berharap semoga Bapak Kolonel Letkol Toto Prastio
dengan adanya ikut khidmat kepada Al-Quran ini, pangkatnya lebih cepat naik dan ikut bareng-bareng dengan kita khidmat kepada Al-Quran. Saya tidak bisa membalas apa-apa, Pak Ketua, Pak Profesor, Pak Hadi, Pak Sekretaris ini. Ya memang saya dengan sekretaris. Karena apa? Karena saya tidak bisa melihat jalannya Pak ini. Map, saya tidak bisa map, dia yang bisa. Tapi begitu saya bahkan nyetir, dia yang bahkan nge-map tadi itu. Ini tadi enggak. Dia yang nyetir, yang nge-map, akhirnya bolak-balik nanya-nanya. Terima kasih. Allah semua yang akan membalas kebaikan-kebaikan jenengan semua ini. Allah yang akan membalas semua khidmat jenengan kepada Al-Quran. Doa saya yang paling akhir adalah semoga semua yang hadir di sini ini dibahagiakan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Pangkatnya cepat naik, diberi rezeki yang bahagia, yang halal, yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maturun sangat sakit. Masa tausiahnya luar biasa ya, menambah kita semangat untuk terus berkhidmat di dakwah Al-Quran. Acara yang berikutnya ini simbolis ya, simbolis penyerahan Al-Quran. Nanti ini Badi, Masya Allah ya kelihatan. Wis tuwa, wis awan wayahe. Nggih, sambutan dari Abadi dari Galena, Masya Allah. Ngapunten Abadi, kepada beliau dipersilakan. Faktor unik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran alhamdulillah, yang saya hormati provokator Ustadz Slamet sebagai deputi BWA dari Jawa Timur, yang saya hormati Kadis Potmar Ratamal 5 Surabaya, Letkol Laut Toto Prasetyo beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua JKH NU Jatim Kiai Haji Ahmad Ahid atau Gus Ahid, yang saya hormati juga sekretaris beliau yang jago di map tetapi gagal tadi hari ini, sekretaris JKH NU Jawa Timur Kiai Haji Ali Maskuri, dan rekan-rekan BWA dan Galena se-Jawa Timur. Ampunten Gus Apit, saya di Galena bukan owner, saya sebagai ketua di bidang rescue-nya atau di bidang sosialnya. Dan alhamdulillah untuk di BWA se-Jawa Timur saya juga sebagai pembina beliau. Jadi alhamdulillah kami berkolaborasi dengan BWA ini sebagai transportasi sampai ke titik tujuan penerima. Artinya bahwa yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan pada umumnya, kamilah tim yang mendistribusikan. Karena jujur saja kami adalah penggila mobil off-road. Jadi tadi sempat ngobrol sama komandan di dalam, saya malah ajak, kira-kira berapa hari? Saya bilang biasanya saya sampai 16 hari nggak pulang. Lah itu repot wali dalane kan saya. Galena itu di bidang transportasi, Gus dan komandan. Kebetulan juga kami yang mengangkut dari pusat BWA Jakarta untuk ke seluruh pelosok-pelosok. Kami ini baru pulang dari Jember di Badalit sama Baksos dan pembagi Al-Quran juga. Ya, hari ini tim kami sebagian yang Galena Pertanian berangkat ke Lumajang sama misinya. Dan Jember sebagian juga di Jember. Sebenarnya apa sih yang menjadikan tim kami Galena berkolaborasi dengan BWA? Yang pertama sebetulnya kami miris, Gus, melihat bahwa Indonesia ini dari
870-an juta ya, itu 80%-an kan muslim. Nah, dari muslim tersebut sekitar 400-an sekian lah yang bisa baca Al-Quran, baru 40-an loh, jujur saja. Karena kami survei itu sampai dengan kemarin siapa yang ikutin BW yang di Soe kemarin ya, di Kupang kemarin, siapa? Dan yang ikut ya, yang Babe, kalau Babe ikut itu miris. Jadi sampai dengan punya keturunan muslim tapi kitan pun belum, apalagi Al-Quran, miris banget. Dan kemarin kita sempat 10 hari saya di namanya Kampung Tonium, dari Kupang naik ke Soe masih sekitar 6 jam, jadi perjalanan sendiri hampir 12 jam dari Kupangnya. 10 hari kami di sana pakai mobil. Alhamdulillah tim off-road kami yang di Kupang minjam mobil, kita hanya bawa 4 unit kemarin, termasuk truk dapur umum kita. Nah, setelah kami melihat dan memantau dan melihat sendiri ketika kami belum berkolaborasi dengan BWA, mirisnya siapa ya yang bisa kira-kira berkolaborasi dengan kami, karena kami adalah divisinya di sosial, membantu ketika pemerintah daerah maupun pusat menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional, kami yang turun artinya menyiapkan untuk saudara-saudara kita yang terkena imbasnya untuk membuka dapur umum. Sampai dengan kita pernah itu satu hari harus menyiapkan 9.000 bungkus satu hari. Yang lain Depsos saja angkat tangan, sampai masyarakat angkat tangan. Ini yang menjadi miris kita, bahwa saya dan ownernya dari Galena, Pak Bisna Bibit WH, yuk kita cari ini. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan, kami bertemu dengan saudara-saudara kami dari tim BWA. Awal pertemuan sebenarnya itu di Covid, yang bertemu langsung ke saya itu adalah Ustadz Erwin, karena masjid kami ditutup di Masjid Perumahan Pondok Mutiara. Akhirnya kita bertemu agak di teras. Ustadz Erwin menguraikan yang sudah berjalan air dan ini. Akhirnya saya coba akan masuk, karena saya juga yang di bidang sosialnya di masjidnya, saya ketua tamir, bidang sosialnya saya juga diborong sendiri, insya Allah. Karena yang lain masih kurang gregetnya. Yang pertama, yang kedua memang masih masih absen ya, karena absennya kan punya tanggung jawab dengan kantor. Kalau saya kan orang bebas Gus, jadi mau hari apa, jam berapa, kalau provokator nelpon, Assalamualaikum Mbak, saya sudah tahu, udah langsung bener, saya sudah tahu apa maumu. Saya langsung nyata, nggak pernah, ini enggak, saya sudah tahu maumu, udah besok berangkat. Saya mau gitu aja, saya nggak pernah kata-kata, nggak iso, nggak ada. Mau jam berapa saya selalu siap berangkat, nggak ada. Karena saya udah gini, ngapunten dan Gus, teman-teman semuanya, pembelajaran bagi kita ketika Allah membukakan kita bahwa yang disampaikan Gus Habib tadi, Al-Quran adalah nenek Allah, kita yang untuk menjaganya, tidak ada kata tidak, usahakan itu harus iya. Karena yang di Lombok itu kita bawa kemarin tuh 5.000 Gus, dan mobil saya itu full atapnya, mobil off-road saya itu full atapnya Al-Quran dan dalamnya hanya 2 penumpang. Ini termasuk nih, saya ikut ini. Pulang udah angkat tangan dia karena masih kuliah. Saya sama istri bilang udah naik pesawat aja, saya naik kapal lagi. Jadi saya full 16 hari. Ini anak tetangga ikut saya. Jadi kalau orang tim-tim dari Galena, tim BWA yang dari Jakarta, mantap dah. Anaknya Pak Hadi ya, bukan tetangga, tapi alhamdulillah hampir setiap hari membantu kami. Seperti itu. Jadi pembelajaran kita ketika kami menemukan bisa berkolaborasi dengan BWA, akhirnya kami beretikat bahwa ya sudah, ini harus kita jalani. Akhirnya kita jalan dengan 44 juta sekian ini umat muslim yang hanya bisa baca 42-an ya udah salah. Serius.
Kalau kita melihat kan di medsos hanya melihat orang masjid ngaji, orang baca Al-Quran itu tok. Karena orangnya itu aja. Coba kalian turun, nggak tahu benar, serius, nggak tahu. Karena kami udah melihat langsung ke ini ya, ke TKP-nya, kasihan. Akhirnya udah kita ambil tekad, yuk kita langsung untuk mendiskusikan ke titik yang benar-benar tepat tujuan dan tepat sasarannya. Nah, alhamdulillah beberapa ustadz, saya sempat ribut ngapunten dan Gus Mufid dengan salah satu Pak Yai di Lumajang ya, di Lumajang, yang notabene bahwa dekatnya kabupaten dengan rumahnya, Al-Quran tidak diurus, musola tidak diurus, marah saya itu. Sampai alhamdulillah setelah itu ya udah, yang utama adalah supaya jamaah ini kerasan. Bagaimana caranya? Musola masjidmu ini dulu kok penono. Itu dulu. Karena ketika kita kasih Al-Quran cuman hanya sebagai pajangan. Nah, setelah saya sampaikan itu, kami balik ke Sidoarjo, Pak Yai dan tim lain-lainnya renov. Maksud saya renov, sekali dibongkar habis rata dengan tanah, nggak ada bangun, begitu dikirim. Saya bingung. Masjidnya kan di ampunten Mbah, sampun kula ambruk nih, terus saya kan bangun, sinten sing bangun. Maksud saya beberapa bagian. Jadi gini, dan ngapunten, tembok itu tangan bisa masuk, dan tangan masuk. Itu benar-benar dekat kabupaten aja seperti itu. Kurangnya mereka dibukakan hati Allah. Ya alhamdulillah dengan adanya sampai detik ini, alhamdulillah aktif banget. Sampai anak-anaknya kita kirim Iqra, alhamdulillah aktif. Seperti itu. Jadi begitu budget dana yang kami kumpulkan dari saudara-saudara kita, para pembalap dan warga Pondok Mutiara itu sekitar sekian, cukup untuk renovasi. Akhirnya nggak cukup, dan kalang kabut. Alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan pada kita. Jadi begitu kita datang, udah mau diapain, karena udah habis dibongkar, ini harus segera dibangun. Akhirnya kita bangun. Alhamdulillah begitu kita bangun selesai, kubahnya nggak tahu ada orang kirim. Assalamualaikum Mbah, benjing ten Lumajang nggih. Nggih. Kok leres? Nggih terus kiai jenengan badhe kula titip nggih. Titip napa kubah. Masyaallah. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau teman-teman kadang-kadang kan wawang ya. Tadi sempat ngobrol sama beliau komandan, wawang kalau kita buka warung kaum duafa ini wawang iya awalnya, tapi dengan bismillah, pembuka bismillah ini adalah manfaat luar biasa. Itu Allah memudahkan, tapi dengan satu catatan bahwa kita harus jujur. Itu kuncinya. Kalau nggak jujur, kadang-kadang aku kok golek sumbangan uangnya ya, karena kamu ada punya tanda kutip tadi, misalnya ngapunten beli rokok katut duit tadi, itu yang menyebabkan sebenarnya. Duh kan nggak popo aku, berarti kamu juga orang nggak mampu dong. Dari bahasanya gampang kok, simpel, sebenarnya simpel. Bersihkan hati diri dulu. Kalau kita mau ikut seperti ini. Di tim kami boleh tanya, ini si Aldo ini salah satu bagian ini dokumentasi komandan, ini masih kuliah di Semarang, satu angkatan dengan anak saya, tapi anaknya sudah lulus. Ini kemungkinan masih nambah karena saking pinter ikut terus itu loh, ya kan, ya, seperti iya. Jadi itu beberapa hal yang benar-benar yang kenapa kami beretikat sampai kapanpun Al-Quran ini harus terdistribusi, karena kita ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa saudara-saudara muslim kita di tanah air harus bisa baca Al-Quran, apalagi insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampaikan ada Bahadi luar biasa ya perjuangan beliau dalam dakwah Al-Quran hingga pelosok-pelosok negeri. Yang berikutnya ini simbolis ya, simbolis road trip Al-Quran ditandai dengan penyerahan Al-Quran. Ini secara bersama-sama ya saat selamat ya dari Galena ya, dari Galena kemudian didampingi diserahkan kepada Kepala Kadis Potmar Lantamal 5 Pak Toto Prastio, didampingi kali Yai kali monggo Al-Qur'an merah nggih monggo merah mboten apa Mbak didokumentasikan. Nggih. Tadi rapet. Oh, iya, rapet terus. Nah, ngeten, Bun. Tapi sekarang enggak. Ah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gus Zakid menyerahkan ke Nabi. Nggih, monggo. Nah, terima kasih. Baik. Selanjutnya nanti setelah doa foto bersama di depan. Oh, oke. Agak kepanasan tadi. Dari simbolis akan selesai. Yang terakhir ini doa, ya. Doa akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ali Maskuri. Monggo Pak Yai dengan tutupkan doa. Matur suwun. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لمشايخنا معلمينا ذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات انك انت الغفور الرحيم. اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير أهل القرآن حافظ القرآن أهل بر الوالدين واجعلنا وإياهم من أهل الشر آمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Maturun pada Bapak Yai Ali Maskur yang Bapak-Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacaan doa selesailah sudah acara simbolis road trip distribusi 22 Al-Qur'an ke Jawa Timur. Kita tutup bersama acara ini dengan doa beristighfar bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama kayak foto sarang-sarang. Foto sarang-sarang foto